Bagaimana jika cinta datang dalam bentuk yang paling rumit? Sebuah perasaan yang tak seharusnya ada, namun terus tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Ayah dan anak tirinya terjebak dalam pusaran emosi yang penuh dengan dilema dan batas yang semakin kabur. Akankah mereka mampu melawan perasaan yang tak seharusnya bersemi, atau justru semakin larut dalam godaan yang tak terhindarkan? Saiful adalah seorang pria berusia 55 tahun, seorang pengusaha sukses di bidang perhotelan yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun kerajaan bisnisnya. Dikelilingi oleh kemewahan, ia tetap merasa ada ruang kosong di hatinya sejak kehilangan istrinya 5 tahun lalu. Malam-malam panjang di rumah megahnya terasa sunyi, meski lampu-lampu kristal menerangi setiap sudut ruangan. Hidupnya yang monoton mulai menemukan warna baru ketika ia menikahi Dewi, seorang wanita anggun berusia 40 tahun yang membawa serta seorang putri dari pernikahan sebelumnya, Fanny. Gadis itu, dengan sorot mata tajam yang menyeratkan kecerdasan, memasuki kehidupannya seperti angin segar yang tak terduga, tetapi juga membawa dinamika yang belum pernah ia alami sebelumnya. Fanny, seorang mahasiswi berusia 22 tahun, dipaksa meninggalkan dunia yang telah lama ia kenal dan pindah ke rumah megah Saiful, pria yang kini menjadi suami ibunya. Dari saat pertama ia melangkah melewati pintu kayu berukir yang menjulang tinggi, ia merasakan hawa asing yang mengelilinginya. Lantai marmer berkilau dan lampu kristal yang tergantung di langit-langit tinggi memberikan kesan megah, tetapi di matanya, semua terasa dingin dan tak berjiwa. Sejak awal, ia menjaga jarak, membangun dinding tak kasat mata di antara dirinya dan penghuni rumah itu. Hari-harinya berlalu dalam keheningan, hanya diisi dengan rutinitas kampus dan waktu yang ia habiskan di kamarnya, seakan-akan dunia luar tidak ada. Setiap percakapan dengan Saiful hanya berupa sapaan singkat, kata-kata sopan tanpa makna lebih dalam. Dewi meyakinkan suaminya bahwa Fanny hanya perlu waktu untuk beradaptasi, tetapi jauh di dalam hati, Saiful merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar butuh waktu. Ada sebuah kehampaan di mata gadis itu, sesuatu yang membuatnya ingin mendekat dan memastikan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berpendar jingga keemasan, Saiful berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah Fanny yang tengah tenggelam dalam buku di tangannya. Angin sore membelai lembut helai rambutnya yang tergerai, menciptakan siluet yang tampak begitu tenang, namun syarat dengan kesendirian. Ada sesuatu dalam ekspresi Fanny yang menggetarkan hati Saiful, tatapan yang kosong, seolah pikirannya berada di tempat yang jauh lebih sunyi dari sekadar rumah megah ini. Tanpa banyak berpikir, Saiful meminta staf rumah tangga untuk mengantarkan secangkir teh hangat dan camilan kecil ke kamar Fanny. Saat nampan itu tiba di hadapannya, gadis itu tampak terkejut, alisnya sedikit mengernyit sebelum akhirnya mengangguk dan menerima dengan anggun, tanpa kata-kata berlebihan. Saiful hanya bisa mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa di balik sikap mandirinya, Fanny menyimpan kelembutan yang jarang ia tunjukkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang rapuh, sesuatu yang ingin Saiful lindungi, bukan sekadar sebagai ayah tiri, tetapi sebagai seseorang yang mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Hari-hari berlalu seperti lembaran kertas yang diterbangkan angin, perlahan tetapi pasti mengikis batas di antara mereka. Suatu malam, Dewi harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Saiful dan Fanny berdua di rumah yang terasa lebih lengang dari biasanya. Untuk menghilangkan kekakuan, Saiful memutuskan untuk memasak makan malam sendiri. Dengan nada santai yang seolah menutupi kegugupannya, ia bertanya, "Mau makan apa malam ini, Fanny? Aku bisa masak steak atau pasta." Fanny yang tengah tenggelam dalam buku hanya menoleh sekilas, matanya tetap setengah terpaku pada halaman yang sedang dibacanya. "Apa saja boleh, Om," jawabnya singkat, seolah-olah makanan bukan sesuatu yang penting baginya. Saiful tersenyum kecil dan mulai memasak, berusaha mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang semakin sulit ia abaikan. Saat mereka akhirnya duduk berhadapan di meja makan, keheningan terasa nyaris menggantung di udara. Sendok dan garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Namun, sedikit demi sedikit, Fanny mulai berbicara tentang kuliahnya, tentang dosen yang terlalu menuntut, tentang tugas yang tak kunjung usai. Saiful mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa ia sadari, ia menikmati percakapan itu lebih dari yang seharusnya. Setiap senyuman kecil Fanny, setiap nada antusias dalam suaranya, membuat sesuatu di dalam dirinya bergemuruh dengan cara yang tak dapat ia jelaskan. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan tidak bisa diatur seperti lampu yang bisa dipadamkan dengan sekali sentuhan. Malam itu, Fanny melangkah turun ke ruang tamu, sweater kebesarannya melingkupi tubuhnya yang mungil, memberikan kesan rapuh yang tak biasa. Di tangannya, secangkir coklat panas mengepul, uapnya menari di udara, menciptakan aroma manis yang menghangatkan ruangan. Saiful, yang tengah duduk di sofa dengan buku terbuka di pangkuannya, mengangkat wajahnya dan tersenyum samar. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Fanny menggeleng pelan, matanya menerawang keluar jendela, di mana rintik hujan berjatuhan di kaca, menciptakan pola yang tak beraturan. "Lagi nggak ngantuk, Om?" Saiful memperhatikan gadis itu sejenak, menyadari betapa kehadirannya membuat suasana menjadi lebih hidup, namun sekaligus menciptakan kegelisahan di hatinya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Fanny menoleh perlahan. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang syarat dengan sesuatu yang tak terucapkan. "Menurut Om, cinta itu sulit, ya?" Saiful terdiam. Pertanyaan itu menusuk
masuk lebih dalam dari yang seharusnya, menggema dalam pikirannya yang selama ini dipenuhi penyangkalan. Ia menghela napas perlahan, seolah mencari kata-kata yang tepat. Cinta bisa jadi sulit jika berada di tempat yang salah. Fanny menundukkan kepala, jari-jarinya menggenggam cangkir di tangannya lebih erat. Aku rasa aku mulai mengerti, bisiknya. Saiful menatapnya, merasakan getaran halus dalam dadanya, sesuatu yang menyesakan namun juga indah dalam cara yang tak seharusnya. Di antara keheningan yang menggantung, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun tetap hadir, mengakar lebih dalam di setiap pertemuan yang mereka jalani. Suatu sore, Saiful pulang lebih awal dari kantor, membawa kepenatan yang tak lagi terasa berat begitu ia melangkah ke halaman belakang rumah. Matanya segera menangkap sosok Fanny, duduk sendirian di tepi kolam renang, buku terbuka di tangannya. Cahaya matahari yang mulai meredup membelai kulitnya, menciptakan kilauan lembut di rambut panjangnya yang bergerak mengikuti belayan angin sore. Saat itu, waktu seakan berhenti bagi Saiful. Ia telah melihat Fanny berkali-kali sebelumnya, tetapi sore ini berbeda. Tatapan gadis itu terfokus pada lembaran-lembaran buku, namun ada sesuatu dalam caranya duduk, begitu anggun, begitu tenang, yang membuatnya terlihat lebih dari sekadar anak tirinya. Ada kelembutan yang menguar dari wajahnya, ada sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan, namun kini hadir tanpa bisa ia cegah. Saiful menghela napas, menyadari bahwa perasaan ini tak seharusnya tumbuh. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat ia merasa tertarik pada sosok yang duduk di hadapannya, bagai bayangan yang tak bisa ia hindari. Kamu suka membaca? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Langkahnya mendekat dengan hati-hati, seolah takut mengganggu dunia yang tengah Fanny bangun di dalam pikirannya. Fanny menoleh perlahan, senyum tipis terukir di wajahnya. Kadang-kadang, dunia di dalam buku terasa lebih indah dari kenyataan, jawabnya dengan nada yang mengandung kehangatan, tetapi juga kepedihan yang samar. Saiful menatapnya dalam diam sejenak, memperhatikan bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang dunia lain yang lebih damai. Kadang, dunia nyata memang tak seindah yang kita harapkan, balasnya lirih, seolah-olah kata-kata itu bukan hanya ditujukan untuk Fanny, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Keheningan menggantung di antara mereka, seolah waktu enggan beranjak. Udara di ruangan terasa lebih berat, dipenuhi dengan bisikan tak terucap yang bergetar di relung hati mereka. Mata Saiful terpaku pada Fanny, yang menundukkan kepalanya. Jemarinya memainkan ujung sweater yang kebesaran di tubuh mungilnya. Ada sesuatu dalam ekspresi gadis itu, keraguan, kebingungan, atau mungkin perasaan yang tak bisa ia artikan sepenuhnya. Detik-detik berlalu, dan dalam keheningan itu, Saiful merasakan sesuatu yang tak lagi bisa ia pungkiri. Perasaannya semakin sulit dikendalikan, seperti ombak yang terus menerjang tanpa bisa ia bendung. Ia tahu ia harus menarik batas, harus menjaga jarak sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin takdir membawa mereka ke dalam kebersamaan yang tak terhindarkan. Obrolan ringan tentang kehidupan di meja makan, tawa kecil saat mereka berbagi tugas di dapur, atau percakapan mendalam di ruang kerja yang berlanjut hingga larut malam. Semua momen itu menumpuk, menanamkan sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Setiap kali Fanny tersenyum, dunia Saiful terasa lebih hangat, lebih hidup, dan justru itulah yang membuatnya takut. Karena semakin ia tenggelam dalam kebersamaan ini, semakin ia sulit membedakan mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Malam itu, hujan deras mengguyur kota tanpa belas kasihan. Angin berdesir kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di luar jendela, sementara suara gemuruh guntur bergema di kejauhan. Tiba-tiba, rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Listrik padam, menyisakan hanya keheningan dan suara hujan yang menari di atap. Di dalam perpustakaan pribadi yang dipenuhi aroma kayu tua dan kertas usang, Saiful dan Fanny duduk berhadapan. Cahaya bulan yang temaram berusaha menembus kaca jendela, namun hanya cukup untuk menyisakan bayangan samar di ruangan itu. Saiful meraba-raba di laci, menemukan sebatang lilin, dan menyalakannya dengan korek api. Nyala kecil itu perlahan menjalar, menciptakan lingkaran cahaya lembut yang menerangi wajah mereka. Bayangan mereka menari di dinding, seolah mencerminkan sesuatu yang tak terkatakan, sesuatu yang tertahan di dalam dada masing-masing. Cahaya lilin memantulkan sinarnya pada mata Fanny yang berkilauan, entah karena refleksi api atau sesuatu yang lebih dalam. Sejenak, keheningan terasa menekan di antara mereka. Bukan sekadar karena gelap, tetapi karena ada sesuatu yang tidak terucap, sesuatu yang semakin sulit disembunyikan di dalam kelamnya malam itu. Gelap itu aneh, ya? Kata Fanny tiba-tiba. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan yang larut dalam suara rintik hujan di luar jendela. Kadang, saat gelap, kita jadi lebih jujur dengan diri sendiri. Saiful menelan ludah, merasakan dadanya mengencang oleh sesuatu yang tak bernama. Ia mengerti maksud Fanny, atau mungkin lebih tepatnya, ia takut bahwa ia memang memahami perasaannya terlalu baik. Tapi, tidak semua yang kita rasakan harus kita ungkapkan, jawabnya lirih, nyaris seperti sebuah peringatan kepada dirinya sendiri. Cahaya lilin di antara mereka berkedip pelan, menari dalam bayangan yang mengisi ruangan. Mata Fanny menatapnya lekat. Dalam kegelapan yang samar itu ada kilatan perasaan yang berusaha tersampaikan. Perlahan, ia berbisik, nyaris tanpa suara. Om, aku rasa aku mengerti apa yang Om rasakan. Dada Saiful berdebar,
Seolah dunia yang selama ini ia pertahankan goyah dalam sekejap. Ia ingin menyangkal, ingin menarik batas yang seharusnya ada, tetapi tatapan Fanny seakan merobohkan tembok yang selama ini ia bangun. Napasnya terasa berat. Jarak di antara mereka begitu tipis, namun begitu berbahaya. Ia ingin menjauh, melarikan diri dari sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Tetapi di sisi lain, ada keinginan aneh dalam dirinya untuk tetap berada di sini, terperangkap dalam kebersamaan yang terasa semakin sulit untuk dilepaskan. Pagi itu, saat aroma kopi masih menguar di udara, Saiful duduk di ruang makan, matanya tertuju pada lembaran koran yang terbuka di tangannya. Namun pikirannya melayang, terganggu oleh suara langkah ringan yang menuruni tangga. Ia mendongak dan mendapati Fanny tengah berjalan perlahan, mengenakan blus putih yang jatuh sempurna di bahunya, dipadukan dengan rok sederhana yang membuatnya tampak anggun tanpa usaha. Cahaya matahari pagi menerobos jendela, menciptakan siluet lembut di sekelilingnya, seolah dunia ingin menyoroti keberadaannya. Seketika, sesuatu dalam diri Saiful bergetar. Ia sadar bahwa batas itu semakin tipis, semakin rapuh. Ia harus mengambil keputusan sebelum perasaannya melampaui garis yang seharusnya tak terlewati. "Fanny, kamu butuh antar ke kampus?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, seolah ada beban yang menggantung di ujung setiap kata. Fanny menghentikan langkahnya di anak tangga terakhir, menatap Saiful dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kehangatan dalam matanya, tetapi juga keraguan yang samar, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan namun tak mampu diungkapkan. Hening sejenak mengisi ruangan, hanya dipecahkan oleh embusan napas pelan dari Fanny sebelum ia akhirnya menggelengkan kepala. "Nggak perlu, Om. Aku sudah pesan taksi," jawabnya dengan nada yang nyaris berbisik, seolah ia ingin tetap berada di situ tetapi terpaksa pergi. Saiful menatapnya sesaat lebih lama dari yang seharusnya, lalu mencoba mengukir senyum kecil di wajahnya. Namun, senyum itu terasa hambar, sekadar topeng untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. "Baiklah, hati-hati di jalan." Saat Fanny melangkah keluar, Saiful tetap diam di tempatnya, memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Di balik jendela, ia menghela napas panjang, merasakan dadanya mengencang oleh sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Jika ia terus membiarkan perasaan ini berkembang, ia tahu semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Dan itu adalah sesuatu yang tak sanggup ia hadapi. Saat Fanny berjalan menuju pintu depan, Saiful menatapnya dari balik jendela. Dadanya naik turun perlahan. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini terus tumbuh, ia akan kehilangan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dan itu adalah sesuatu yang tak sanggup ia hadapi. Saat Fanny keluar dari rumah, Saiful menatapnya dari balik jendela, menghela napas panjang. Ia tahu, jika ia terus membiarkan perasaan ini berkembang, semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Beberapa hari kemudian, Fanny datang ke ruang kerja Saiful. "Om, aku mau bicara." Saiful menutup dokumennya dan menatap gadis itu dengan hati-hati. "Ada apa, Fanny?" Fanny menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Om pernah merasa ada sesuatu yang salah, tapi sulit untuk dihentikan." Saiful menghela napas panjang. Ia bangkit, berjalan mendekat, lalu meletakkan tangan di bahu gadis itu. "Kadang, kita tidak bisa mengontrol perasaan, Fanny, tapi kita bisa mengontrol tindakan kita." Fanny menatapnya dengan sorot mata sendu. "Jadi ini harus berhenti." Saiful tersenyum tipis, menahan kepedihan yang menggumpal di dadanya. "Iya, Fanny, ini harus berhenti." Hati mereka berat, namun mereka tahu ini adalah keputusan yang benar. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta yang paling tulus adalah yang berani melepaskan, demi menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan pribadi. Mereka hanya bisa berharap, waktu akan menyembuhkan perasaan yang tak seharusnya ada.